Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah Lat Bantu Gambar Digital untuk antarmuka aplikasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kembali tentang DaVinci Resolve, lebih fokus kepada video efek ya, VFX. Nah, di DaVinci Resolve untuk VFX kita akan mengakses tab Fusion. Jadi di sini kita akan membuat VFX sederhana. Dia menggunakan node system ya. Jadi di sini hasilnya sebenarnya nggak terlalu rumit ya. Ini simple banget sebenarnya. Uh, itu saya punya pistol mainan, punya ponakan. Kemudian buat videonya efeknya sederhana banget. Nanti kita akan menggunakan template-template yang ada ya. Seperti ini. Oke, sekali lagi. Ya. Nah di sini sebenarnya take-nya memang nggak lama-lama banget karena memang tujuannya untuk materi kuliah doang. Jadi saya nggak buat yang rumit atau yang sulit. Di sini cuma ada beberapa efek yang saya buat. Aset yang dibutuhkan yaitu videonya sendiri. Kemudian di sini ada audio suara pistolnya. Kemudian di sini ada efek dari muzzle flashnya. Kemudian ada asap di situ dan kemudian ada kayak peluru keluar gitu ya. Nah, ini untuk aset suara tembakan dan si muzzle flash saya download di sini, ada di vfx.productioncrate.com. Di sini teman-teman bisa buat akun gratis ya. Kita bisa download sampai 4 efek sehari gratis ya. Jadi silahkan di-downloadnya hati-hati, kalau enggak harus download besok lagi. Karena di sini downloadnya terbatas untuk yang akun free. Dan juga ada di Free VFX. Dan sebenarnya banyak banget situs-situs VFX yang lain. Nanti saya sertakan juga di link LMS untuk link-link ini, tempat downloadnya. Nah kemudian sebenarnya untuk tutorial-tutorial VFX banyak banget yang teman-teman bisa akses ya di YouTube sebenarnya ya, banyak. Kebetulan saya ambil yang dari sini. Saya sampaikan hanya yang materi sederhananya aja. Oke. Nah, langsung aja kita buat untuk si videonya. Pertama kita seperti biasa masukkan semua source ke dalam media ya, media pool. Nah kebetulan di sini saya download untuk si muzzle flashnya ya, itu ada di sini. Muzzle flash, single shot, hands gun. Kemudian bisa ambil yang manapun ya, mau efek yang mana yang teman-teman pakai. Tapi usahakan diklik, kemudian pada saat download itu yang diambil adalah PNG sequence. Jadi yaitu gambar zip ya, file zip, yaitu PNG sequence atau image sequence dari proses VFX-nya ya. Sebenarnya banyak banget ini yang mau teman-teman gunakan. Istilahnya untuk tugas hari ini pun nggak harus buat seperti yang saya contohkan di sini. Misalnya mau ngebuat efek ledakan, di sini ada explosion misalnya ya, kalian tik lagi lompat menghindarin ledakan misalnya gitu, atau misalnya ada sci-fi ya, misalnya mau lompat ke lorong waktu ya, bisa juga, silakan kalau mau dibuat ya. Di sini banyak banget VFX yang bisa dipakai untuk ngebuat visual effect dari video kita ya. Tapi ingat di sini terbatas ya, cuma 4 free download per hari. Oke. Nah di situ untuk memasukkan dia ke dalam media pool, teman-teman tinggal ekstrak dulu ya foldernya, satu zip itu ekstrak, terus kemudian pilih semua, langsung aja drag drop ke dalam media, maka dia akan menjadi image sequence. Jadi kita bisa pilih dan bisa play bahkan ya, untuk masing-masing image sequence tadi dia langsung menjadi satu klip video. Nah kenapa ini penting? Karena file PNG, kalau teman-teman masih ingat, PNG itu menyimpan informasi transparansi dari gambar ya, sehingga di sini backgroundnya memang hitam, tapi nanti pada saat kita masukkan dia di dalam Fusion nanti ya, di Fusionnya itu dia akan istilahnya menjadi layer di atas gambar aslinya ya. Jadi nanti dia jadi foreground, ini gambar asli jadi background gitu. Nah seperti biasa kita langsung masuk dulu ke bagian cut ya. Kita buat timeline baru, create new timeline di sini karena kebetulan saya sudah ada di sini. Langsung aja create. Kemudian masukkan gambar backgroundnya. Di sini kebetulan saya cuma iseng aja minta tolong direkamin untuk adegan nembaknya. Ya, di situ bahkan masih ada audionya.
Cuma saya nggak perlu yang banyak, saya cukup sampai sini aja. Tembakan kedua gitu misalnya. Ya. Oke. Oke, lanjut. Setelah kita cut ini, kita ke edit. Kita nggak butuh audionya, jadi seperti biasa kita pilih klipnya dulu. Kemudian saya klik kanan, link klipnya kita matiin. Kemudian pilih hanya file audionya yang di bawah. Klik kanan lagi, bisa pilih cut. Oke, sekarang audionya udah nggak ada ya. Oke, mungkin untuk mempermudah kita bisa aja sih masukin audionya di sini, tapi nggak masalah, kita bisa masukin nanti aja. Kita zoom in. Oke. Nah, untuk masuk ke Fusion, kita harus pilih dulu klip yang ingin kita berikan visual effect. Kemudian pastikan kita ada di timeline yang bersangkutan. Kemudian klik Fusion. Nah, Fusion sendiri adalah node based, jadi kalau kita mau menavigasikan diri kita di sini, kita tinggal pakai middle mouse ya. Zoom in zoom out pakai control, tahan control dan scroll ya. Kemudian middle mouse untuk berpindah untuk panning ya. Nggak bisa kayak tahan spasi terus klik kiri, karena di sini spasi akan membuat videonya ngeplay. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan memasukkan si efek tembakan tadi. Nah, efek tembakannya saya yang ini. Langsung aja cara masukinnya, kita tinggal drag drop aja ke dalam nodes di sini. Seperti ini. Ya. Jadi di sini ada dua media ya. Jadi yang media in ini adalah si klip videonya yang sudah saya edit tadi sedikit, saya cut. Kemudian media out menunjukkan bahwa dia untuk video pertama, untuk yang ke media out dia akan menjadi background ya, atau istilahnya konten utama dari video yang kita buat. Nah, di sini bagaimana caranya untuk memasukkan media 2 sebagai media out. Nah, kalau saya langsung pencet seperti ini, maka dia akan keganti ya. Malah di sini cuma ada si klip tembakan itu aja yang nongol di sini ya. Jadi intinya adalah media yang terkonek ke media out itu akan menjadi background atau video utama dari konten visual efeknya. Jadi seperti ini, saya kembalikan lagi. Nah, untuk menggabungkannya kita harus memilih node merge namanya. Node merge itu kita bisa lihat di sini. Ya, di sini ada beberapa opsi, sebenarnya banyak ya, tapi kita cukup fokus di bagian sini aja. Kita pakai yang klik merge. Nah, ya di sini ada kelihatan kayak ada beberapa panah ya. Simpelnya langsung aja. Kita sambil tahan shift, klik kiri. Langsung aja drag dia di antara garis yang media in 1 ke media out 1. Kelihatan di situ garisnya ke highlight jadi warna biru atau kuning ya. Masukin aja seperti itu. Kemudian dari media in 2 di sini dari kotak abunya klik drag ke garis hijau. Seperti itu. Sekarang kalau saya play dari frame pertama, nah di situ si visual efeknya bakal nongol dari frame pertama ya. Nah, kita nggak butuh si visual effect ini muncul dari frame pertama kan. Kita butuh dia muncul pada saat di video di sini. Nah, kira-kira di frame kita bisa ngedrag di sini, kita scrub dia. Ya, bisa pakai arrow pad juga kalau mau hati-hati. Nah, kira-kira saya mencetnya itu di frame ke berapa nih? Ya, kalau mau lebih detail saya scroll in pakai control scroll. Di sini kira-kira di frame 28 ya, frame 28 baru dia nongol si muzzle flash tadi. Nah, oleh karena itu untuk mindahin ini ke frame 28 kita perlu mengakses keyframe. Untuk akses keyframe ada di sini, saya klik keyframe. Ya, kelihatan di sini semuanya muncul dari frame 0 ya. Kita butuh si media in 2 ini hanya muncul di frame ke-28. Nah, di sini kan sudah saya taruh si tanda merah ini di frame 28. Jadi saya langsung aja pilih si muzzle flash media in 2 ini, klik dan drag sampai muncul di situ. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau saya klik play, nah harusnya pas visual efeknya muncul pada saat frame ke-28, tapi posisinya salah banget ya. Untuk memperbaiki posisi ini, kita tinggal menambahkan namanya node transform. Ya,
Oke, karena di sini nggak ada informasi size, nggak ada informasi lokasi X atau Y ya, jadi kita perlu menambahkan node transform. Node transform itu ada di sebelah sini, yang paling kanan ya. Klik aja. Nah, kebetulan karena saya sedang klik media in 2 tadi, maka secara otomatis transform itu akan masuk ke dalam aliran media in 2 ke arah merge. Jadi untuk mengakses informasi transform, saya klik node tersebut. Maka di sini ada informasi beberapa informasi seperti arah tanda panah atas dan kanan ya untuk informasi X dan Y. Kemudian di sini ada garis lingkaran hijau. Ini menandakan untuk rotasinya. Jadi saya tinggal klik kotak yang di tengah untuk posisi ya. Kira-kira seperti itu. Oops, sorry. Frame 28 tadi. Middle mouse untuk geser ya. Ini kira-kira saya posisikan di situ. Kemudian untuk size saya tinggal akses di bagian sini bisa ya. Saya klik drag. Oke, ukurannya kira-kira menyesuaikan dengan itu tadi ya. Oke, kemudian saya rotate dengan bentuk lingkaran di sini atau bisa pakai angle di sini ya. Oke. Pivotnya bisa kita geser sebenarnya ya, cuma nggak apa-apa deh biar pivotnya di situ aja untuk mempersingkat prosesnya. Nah, kira-kira seperti itu. Sekarang kalau saya ulang play, nah sudah lumayan ya, lebih baik efeknya sekarang. Nah, hal selanjutnya yang bisa kita tambahkan adalah di sini kita bisa lihat pada saat frame ke-28 tadi ya, kelihatan banget ini cuma ditempel gitu kan ya. Kayak nggak kelihatan banget cuma ditambah. Ya emang sih terlalu kentara gitu ya karena ini memang pistol mainan. Kemudian di situ kok tiba-tiba ada muncul kayak api gitu ya. Nah, tapi bisa kita buat dia lebih menarik ya. Memang nggak real ya, tapi biar jadi keren aja ya. Istilahnya itu kan fungsi dari visual effect ya, biar jadi keren. Ya, jadi kita bisa menambahkan efek blendingnya ya. Jadi di bagian merge di sini kita pilih merge, kemudian ada pilihan uh, burn in. Mungkin burn in-nya mau ditambah ya biar kayak lebih bercahaya. Atau di sini sebenarnya kita tinggal ke apply mode-nya ya. Kita pilih screen ya. Memang kelihatan jadi lebih nggak kelihatan, tapi di sini jadi lebih ngeblending dia si efek tembakannya. Sekarang kalau saya klik play lagi, nah oke, okay. Jadi di situ efek si apinya jadi lebih ngeblend, kemudian efek asapnya juga jadi lebih baik. Ya bisa dilihat di sini, ya. Asapnya jadi subtle gitu ya, jadi cuma sekedar kelihatan, bukan hal yang rumit ya. Nah situ pun pelurunya kayak cuma jatuh gitu ya, nggak terlalu kelihatan jelas, tapi lumayan buat efeknya menjadi keren. Nah, kita bisa lakukan hal yang sama untuk tembakan yang kedua ya. Langsung aja. Tembakan kedua itu kira-kira ada di frame ke berapa nih? Nah, itu di frame 74 ya. Kita lakukan hal yang sama. Di sini saya kasih tempat lowong dulu. Saya masukkan yang sama. Oke. Kemudian ini saya geser aja langsung ke frame 74 ya. Kemudian saya tambahkan merge juga. Oke, langsung saya tahan shift seperti itu. Kemudian juga saya tambahkan transform. Oops, sorry, biar transform di sini saya klik dulu panah ini, baru klik transform. Oops, medianya ya, media N3, baru klik transform. Kemudian kita posisikan juga posisinya. Oke, size-nya dikecilin. Oke, tambahkan hal yang sama di bagian merge, apply mode, screen. Oke, kira-kira seperti itu. Kita coba play lagi. Oke, kita mulai dari sini aja. Play. Oke, semuanya sudah masuk. Coba kita klik play.
Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini. Pastikan si merge-nya ini nyambung ya di garis-garis di sini. Jadi timelinenya akan terlihat seperti ini di bagian keyframe, nggak masalah. Sekarang kita coba play. Nah, oke, sekarang udah ada 2 tembakan. Yang perlu kita tambahkan sekarang hanya tinggal bagian audio. Langsung aja, kira-kira di frame 24 tadi kita masukkan suara tembakannya. Di frame 28 ya, sorry, ada di frame 28. Kemudian satu lagi di frame 74. Nah, ya 30 tambah 60 tambah 14 ya. Oke. Kira-kira seperti ini. Saya cut sampai sini aja. Oke. Nah, kira-kira jadi seperti itu. Langsung aja kita tinggal deliver, pilih YouTube aja biar simple, kemudian browse, test render, save, formatnya biar aja frame rate nya sesuai 80 atau render queue, render. Kemudian saya klik kanan. Oke, ini hasil videonya ya. Oke, demikian materi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.